Tidak ada lagi nama Chairul Tanjung pada deretan 3 teratas manusia paling sugih di Indonesia. Dalam daftar terbaru versi Forbes Real Time Billionaire, si anak singkong dilangkahi bos perusahaan batubara PT Bayan Resource Tbk (BYAN), Dato Low Tu Kwong. Rapor tersebut bikin nilai kekayaan bersih yang dimiliki Low ikut melambung. Forbes menaksir bahwa saat ini harta Low sudah menyentuh 8,9 miliar US dollar alias 133,2 triliun rupiah. Pundi-pundi kantong Low memang masih kalah tebal bila dibandingkan kakak beradik grup Jarum, Robert dan Michael Hartono yang masih betah duduk di 2 tingkat teratas. Harta masing-masing kompak berada di atas 300 triliun rupiah. Terdongkraknya kinerja Bayan Resort juga didukung dengan memanasnya harga emas hitam. Memang kenaikan permintaan dan harga batu bara di pasar global membuat beberapa negara produsen komoditas tersebut berpesta sejak tahun lalu. Indonesia dalam hal ini menjadi salah satu negara yang menikmati momentum itu. Bahkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor batubara Indonesia terus menanjak sejak 2021. Kecuali ketika pemerintah Indonesia melakukan pelarangan ekspor batubara pada awal tahun ini, yakni pada Januari. Terakhir, nilai ekspor batubara Indonesia pada Agustus 2022 menembus 4,4 miliar US dollar. Namun demikian, tentu muncul pertanyaan, sampai kapan pesta batubara tersebut terjadi secara global dan dapat dinikmati di Indonesia? Sobat bisnis, inilah Fokus. Berdasarkan data BPS, volume ekspor batubara Indonesia mengalami penurunan menjadi 32,8 juta ton pada Agustus 2022 dari bulan sebelumnya yang mencapai 33,5 juta ton. Namun demikian, harga emas hitam yang masih tergolong tinggi membuat penurunan volume ekspor batubara belum terlalu berpengaruh besar terhadap nilai ekspor komoditas tersebut. Kondisi ini pun menjadi berkah tersendiri bagi Indonesia. Dilaporkan oleh Bloomberg Jumat 16 September 2022. Analis di S&P Global Ratings Crystal Wong menyebutkan, pesta batubara berpeluang besar untuk meredup dan bahkan berakhir pada 2024. Menurut Wong, hal itu salah satunya didorong oleh niat Cina memperbesar produksi batubaranya untuk memenuhi kebutuhan domestiknya. Cina berencana menambah kapasitas produksi batubara secara tahunannya pada tahun ini sebesar 300 juta ton. Hal itu salah satunya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap PLTU batubara di dalam negeri. Cina dalam hal ini enggan untuk mengulangi kondisi krisis listrik di negara tersebut. Apalagi pada akhir tahun ini, negara tersebut diprediksi akan dilanda oleh kondisi musim dingin yang ekstrim. Di sisi lain, langkah peningkatan produksi batubara tersebut merupakan strategi Cina untuk mengurangi ketergantungannya terhadap impor guna memenuhi kebutuhan domestiknya. Namun demikian, kebijakan Cina tersebut berpeluang menekan harga batubara secara global di masa depan. Kebijakan dari Beijing dapat menekan harga rata-rata batubara Newcastle turun menjadi sekitar 120 US dollar per ton pada tahun depan. Adapun harga batubara pada akhir tahun ini diperkirakan berada di level 250 US dollar per ton. Penurunan harga pun diperkirakan terjadi kembali pada 2024. Wong memprediksikan harga batubara akan kembali terperosok hingga ke level 80 US dollar per ton pada 2024. Penurunan harga batubara dalam beberapa waktu ke depan tersebut bakal makin besar kemungkinannya untuk terjadi apabila tensi konflik antar Rusia dan Ukraina mereda dan negara-negara Eropa mulai mencabut sanksinya. Sementara itu, di Indonesia sendiri, keraguan terhadap pesta batubara yang akan berumur panjang juga sempat diutarakan oleh petinggi perusahaan batubara, yakni PT Indika Energi Tbk (INDY). Dengan krisis energi global, harga batubara bagus sekarang. Tetapi apakah itu akan bertahan selama 5 atau 10 tahun ke depan?
kata Wakil Direktur Utama Indika Energi Aziz Arman seperti dikutip dari Bloomberg Kamis 1 September 2022. Peringatan lain pun muncul dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif KOR Indonesia Muhammad Faisal memperingatkan pemerintah untuk tidak terlena dengan booming komoditas yang terjadi saat ini. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah pada tahun depan sebesar 5,3% harus disertai mitigasi terhadap potensi berkurangnya penerimaan negara karena lonjakan harga dan permintaan komoditas yang akan berakhir. Terlepas prospek harga batubara hingga 2024, dalam jangka pendek permintaan batubara secara global diperkirakan masih akan cukup tinggi, setidaknya hingga akhir tahun ini. Kondisi cuaca di Cina dan Eropa yang akan dilanda musim dingin yang ekstrim diperkirakan menjadi permintaan batubara tetap berada di level yang cukup tinggi. Kita melihat kemungkinan besar musim dingin yang lebih dingin pada tahun ini. Sementara ketersediaan pengiriman batubara domestik berpeluang terganggu karena keterbatasan kapasitas kereta api. Ujar Li Guigang, seorang analis dari China Coal Transport and Distribution Association. Sementara itu, perkiraan terhadap terjaganya permintaan batubara dari luar negeri, terutama dari Eropa, datang dari PT Adaro Energi Indonesia Tbk (ADRO). Direktur Adaro Energi Hendry Tamrin mengatakan, meningkatnya permintaan batubara di Eropa dilatar belakangi oleh terbatasnya pasokan gas dari Rusia. Ini tentunya akan meningkatkan permintaan batubara, khususnya mendekati musim dingin akhir tahun ini. Ujar Direktur Adaro Energi Hendry Tamrin dalam Public Expose 2022 pada Senin 12 September 2022. Moncarnya sektor batubara otomatis mendongkrak kinerja sektor pendukung, salah satunya alat berat, truk dan peralatan usaha lain-lain HETO dari sektor pertambangan dan konstruksi. Corporate Business Head BFI Finance Stanley Darisang mengungkapkan bahwa strategi ini sejalan dengan pulihnya kinerja keuangan dari para debitur dari kedua sektor tersebut sepanjang tahun berjalan. Sejauh ini debitur HETO kami sudah banyak yang pulih, termasuk yang tadinya mengajukan restrukturisasi. Hal ini pula yang membawa pembiayaan HETO kami sampai semester 1 2022 menyumbang sekitar 2 triliun rupiah dari total portofolio BFI Finance. Ujar Stanley Jumat 16 September 2022. Pesta pora sektor batubara memang tidak berlangsung lama, tetapi bukan berarti segera berakhir. Produsen batubara serta industri turunannya bakal ikut mendapatkan angin segar dan ikut meniup trompet. Kalau begini, boleh kan kita lupakan sejenak upaya transisi energi? Bagaimana menurut Sobat Bisnis?